Ramadan. Kita kan katanya kenapa sih harus bulan Ramadan? Kenapa nggak bulan Januari aja? Kadang kan seperti itu ya. Kenapa sih haji harus ke Mekah, Ka'bah? Kan lebih enak ke Las Vegas, naik pesawatnya lebih jauh, makannya lebih banyak. Allah kan melebihkan sesuatu dari yang lainnya. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bukti kuat bahwasanya Allah adalah Tuhan. Ya, Allah lebihkan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lainnya. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di T-Talk, Dynamic Talk from the top. Bersama saya Rosalina Amuis, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrahman. Halo Sobat T-Talk, bagaimana kabarnya pada hari ini? Dan gak terasa banget ya, kita sudah berada di penghujung Ramadan, tepatnya pada Ramadan ke-21. Nah, berhubung hari ini adalah bulan Ramadan, kita bakal membahas tentang hadiah ilahiyah di bulan Ramadan bersama Ustadz Budi Satria LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Puasanya? Baik, puasa lancar. Alhamdulillah. Nah, kita mau tanya-tanya nih Ustadz tentang hadiah ilahiyah di bulan Ramadan. Nah, yang mau kita tanya pertama itu, mengapa kita harus puasa di bulan Ramadan Ustadz? Mengapa kita harus puasa di bulan Ramadan? Iya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena hampir di setiap amalan-amalan ibadah, ketika kita mengetahui apa alasan kita untuk melakukan itu, maka motivasi untuk melaksanakan suatu ibadah itu menjadi lebih kuat. Dan kita mengetahui landasan-landasan atau maqasidus syariah, tujuan daripada disyariatkannya sebuah syariat itu akan menjadi keimanan kita lebih mantap lagi. Karena ibaratnya kalau seandainya kita ingin melangkah, kita sudah tahu dulu tujuan yang ingin kita sampai di mana kita akan pergi itu. Nah, mengapa kita harus puasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa itu. Dan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tahu di dalam bahasa syariatnya merupakan makhluk mukallaf ya, yang diperintahkan, yang dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita untuk melaksanakannya. Maka karena kita seorang hamba dan Allah adalah Tuhan kita, mengapa kita harus puasa? Karena Allah menyuruh kita puasa. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu. Jadi puasa Ramadan ini sebenarnya wajib atau enggak nih Ustadz? Karena kalau kita lihat nih, kalau misalnya diwajibkan gitu, tapi masih banyak umat muslim yang bahkan mengabaikan itu gitu. Ya, hukumnya jelas puasa Ramadan itu, apalagi saking besarnya, saking agungnya, dia termasuk rukun Islam ya, yang kelima. Karena rukun Islam itu kan al-Islam huwa an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa shaumi Ramadan. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa ita'uz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait wa shaumi Ramadan wa ita'uz zakah, atau seperti itu kurang lebih riwayatnya. Saking agungnya dia termasuk daripada rukun Islam. Ya, rukun Islam itu artinya dia tiang. Kalau tiang itu apa namanya? Berkurang, maka akan miring paling tidak. Nah, mengapa sudah wajib ini tapi masih banyak juga yang mengabaikannya, bahkan tidak mau berpuasa? Yang pertama mungkin karena kejahilannya, atau kejahilannya itu artinya dia tidak tahu ya, belum sampai ilmu itu kepada dia. Yang kedua, kalaupun dia tahu tapi belum masuk, masih acuh tak acuh. Yang ketiga, mungkin dia belum tahu bagaimana agungnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, baru
dia mungkin masih memandangnya bahwa ini beban. Padahal hampir di setiap ibadah itu ada feedback, ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan bagi orang yang melakukannya itu. Tadi Ustadz ada menyinggung tentang keuntungan, Ustadz. Jadi apa aja sih keuntungan bagi kita yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Subhanallah. Ini kalau berbicara keuntungan, sebenarnya untungnya banyak sekali dan besar sekali. Walaupun kalau mungkin di sisi kita keuntungan itu mungkin sesuatu yang tampak ya kan, yang bisa, padahal pada faktanya juga ternyata keuntungan itu juga bukan hanya yang tampak saja. Benar. Dia bisa juga dirasakan. Misalnya kalau sehari-hari kita mempunyai sahabat yang baik, ya kan, mawaddatus sadiqi tazharu wa tadiki dan lain sebagainya. Jadi keuntungan itu yang pertama tidak harus bersifat madiyah atau materi, itu yang pertama. Apa kira-kira hadiah atau keuntungan pemberian, keutamaan, ini kan kalimat-kalimat yang mirip sebenarnya, ya, yang disiapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukuplah untung yang pertama itu kita termasuk daripada golongan fi'ah, orang-orang yang masuk ke dalam ayat ini merupakan suatu untung yang besar. Karena mukhatab itu artinya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ khusus. Ayatnya kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Keuntungan pertama kita masuk kepada orang beriman ini keuntungan besar. Coba bayangkan kalau kita tidak beriman, maka kita nggak wajib puasa, ya kan? Nggak diajak ngobrol, nggak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama mengatakan kalau kamu mendengar atau membaca daripada ayat Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ketahuilah setelah itu pasti ada kabar gembira atau ada perintah yang mana perintah itu betul-betul sangat menguntungkan atau memang ada faedah di balik perintah itu. Nah, banyak sekali keuntungan-keuntungan subhanallah yang diberikan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Salah satunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa, ya. Ini keterangan atau yang mendetilkan daripada ayat yang di atas. Karena kan kalau ada ayat nanti kan apa ini yang menguatkan atau mensyarahnya, menerangkan ke lebih detil lagi. Salah satunya hadis Nabi ini, siapa yang berpuasa karena imanan wahtisaban. Nah, ini penting di sini, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ihtisab di sini sangat penting sekali. Maka di situ juga harus ada namanya niat sebelum berpuasa. Karena dia ternyata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Enggak boleh kita puasa tapi untuk dipuji, wah si fulan nih lagi puasa nih, alim nih, atau mungkin dia enggak mau nongki-nongki nih dan lain sebagainya. Karena memang ihtisab, puasa kita betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, sudah berapa umur kita, banyak dosa yang kita lakukan, banyak kekurangan yang kita lakukan, ibadah-ibadah mungkin nggak sempurna, tapi dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian kita sholat di sana, kita ibadah, kita istighfar, kita sesali dosa-dosa kita, subhanallah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah. Dengan mudahnya Allah bilang apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Aku udah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Nah, ini kan keuntungan pertama ini. Ya, ibaratnya kalau kita punya hutang menumpuk yang 25 tahun berarti hutang 25 tahun juga. Yang 80 tahun 80 tahun juga. Ya kan? Hutang-hutangnya. Tahu datang bulan Ramadan, ya Allah ampuni aku ya Allah. Mungkin di umur 24 dulu dia nggak mau sholat atau banyak kekurangan-kekurangan dalam masa hidupnya, tapi subhanallah datang bulan Ramadan dimanfaatkannya maksimal momentum itu, akhirnya apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lain. Selain keuntungan di selama bulan Ramadan ini, apa aja sih keutamaan dan hadiah yang
diberikan Allah untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Hadiah ilahiyah ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara tentang syariat, tentu kita merujuknya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita merujuknya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan dua pondasi utama. Ya, tentu nggak mungkin ketika kita berbicara tentang rukun Islam tapi kita perginya ke buku tentang kesehatan. Ini kan nggak nyambung tentunya ya. Nah, untuk mengetahuinya kita coba merujuk kepada ayat-ayat yang kalau ada ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa tadi? Keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Saya akan berbicara memulainya dari puasa terlebih dahulu. Ternyata puasa ini banyak sekali untungnya. Ya, nggak terhitung lagi Ustaz, saking banyaknya gitu. Saking banyaknya. Salah satunya saja ada sebuah hadis qudsi ya. Saya ingat ini ada sebuah hadis qudsi. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi ini, bedanya hadis qudsi itu ya dengan hadis Rasulullah biasa. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang diucapkan dengan lafaznya Nabi Muhammad SAW. Jadi bunyinya, kalau hadis biasa itu kan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis qudsi itu fima yarwihi an rabbih. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata di dalam, walaupun derajatnya bukan ayat, tetapi dia adalah hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi ini? Kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amalan-amalan Bani Adam, kita semuanya kan manusia Bani Adam ya, itu akan kembali ke dia. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa Bani Adam ini untukku, untuk Allah. Jadi puasa kita kan bukan untuk kita, bukan betul-betul hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya, memberikan balasannya. Kita lihat dari ayat-ayat itu, kalau infak itu balasannya bisa 700 kali lipat ya kan. Kemudian kalau kita umroh pada bulan Ramadan, dalam hadisnya itu sama pahalanya dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi pahala-pahala siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, menunggu sampai datang waktunya syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, tamah. Artinya apa? Kenapa saya mengkiaskan, menganalogikan ke pahala-pahala yang lain? Allah kalau ngasih balasan nggak pernah sedikit. Satu kita infak 700 ya. Apalagi dia di yang lain dikatakan setiap pagi itu malaikat berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada pagi hari itu, setiap hari itu, khalafa, ganti yang lebih baik, wa'ti mumsikan talafa, dan berilah orang-orang yang mumsik, menahan diri padahal dia mampu, talafa itu kehancuran. Ma naqsa malin min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta dari sedekah. Artinya apa? Seakan-akan nih, kalau kita boleh berakan-akan bahasa ini? Berandai-andai ya. Ibaratnya kalau kita mau kontrak kan, wah ini perusahaannya terkenal nih, kalau bayar tepat waktu udah pasti untung nih, ya kan? Itu walaupun analoginya mungkin nggak sama ya. Nah, kita lihat, oh ternyata pahala infak itu 700 kali lipat sedekah ya kan. Pahala ini lebih besar lagi. Wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalasnya. Itu nggak akan pernah sedikit. Maka dikatakan lanjutan hadisnya itu, sesungguhnya di surga Allah itu ada satu, ini keutamaan selanjutnya, ada satu pintu surga yang spesial untuk orang-orang yang berpuasa. Dinamakan di situ Babur Rayyan, yaitu pintu surga namanya Ar-Rayyan. Maka dikatakan bahwasanya di pintu surga Ar-Rayyan ini khusus untuk orang yang suka berpuasa, tidak masuk selain orang-orang yang suka berpuasa ini. Artinya apa? Dari sekian banyak manusia, kita dispesialkan karena amalan. Iya, karena berpuasa ya. Saya lanjut dulu ya. Wa inna fammus saim, bau kan biasanya kalau kita nggak makan itu kan perut kosong. Akhirnya mohon maaf, kadang bau, kadang aroma. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi dari bau parfum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ihtisab tadi.
ada niat di situ, harus dijaga kualitasnya dan lain sebagainya. Ada lagi keuntungan, saya teruskan dulu karena mungkin pertanyaannya cuma sedikit kan. Selanjutnya itu lis-shaimi farhatan, kata Allah, kata hadis ini. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Lis-shaimi farhatan, ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih, bahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Pada hari kiamat orang gregetan, gemetaran, takut, ini amal saya banyak atau tidak. Ternyata diberikan garansi untuk orang yang berpuasa itu, dia malah senang ketika hari muhasabah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sangat dahsyat sekali keutamaannya. Yang terakhir, ternyata puasa ini bisa memberikan syafaat untuk kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, as-siyam wal Qur'an yashfa'an yaumal qiyamah. Puasa dan tilawah Al-Quran itu memberikan syafaat bagi orangnya pada hari kiamat. Ternyata bisa bicara nanti itu. Yaqulul Quran, tilawah itu Al-Quran yang kita baca itu, dia berkata, ya Allah mana'tuhu minan naum, aku melarangnya ya Allah dari tidur pada malam hari karena sibuk membacaku. Fasyaffi'ni fihi, berilah syafaatku untuknya. Puasa berkata, ya Allah mana'tuhu minat ta'ami wasyarab, aku membuatnya tidak makan dan minum, wasyahwah, dan menjauhi syahwatnya pada siang hari. Fasyaffi'ni fihi, berilah syafaatku untuknya. Nah, ini tahu-tahu misalnya udah jadwalnya masuk neraka, datang pahala puasa kita. Gak jadi masuk neraka. Dipending masuk neraka. Jadi selain keutamaan nih Ustadz, selain keutamaan hadiah yang ada di bulan suci Ramadan, gimana sih biar Ramadan kita ini berkualitas gitu Ustadz? Ya, biar Ramadan kita berkualitas, biar puasa kita berkualitas, maka yang paling pertama kita harus mencari tahu dulu apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah ini. Nah, salah satu puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa hambanya yang berkualitas, yang betul-betul dipenuhi dengan niat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ada tahdid atau ancaman bagi orang-orang yang puasa, ya, perutnya berpuasa tapi lisannya tidak berpuasa. Ya, dia berpuasa tapi dia masih suka gibah. Dia berpuasa tapi dia masih mencemooh. Nah, makanya puasa ini sebenarnya juga sebagai sarana latihan juga untuk seorang mukmin. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya? Man lam yada' qaula zur. Siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan qaula zur, perkataan bohong. Perutnya puasa nih, tapi dia masih suka berbohong, dan lain sebagainya. Wa man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi, dan berbuat amalan-amalan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa tapi dia masih tetap bermaksiat. Nah, ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasafah dalam riwayat yang lainnya, falaisa lillahi hajah. Maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Falaisa lillahi hajah yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan minumnya, tanggung ibaratnya kayak gitu. Sekalian aja lu buka, sekalian aja kamu langsung buka saja. Karena apa? Yang puasa cuman perutnya saja. Mulutnya masih nggak berpuasa, matanya nggak berpuasa, dia lapar tapi yang dilihatnya hal-hal yang diharamkan, ini kan nggak puasa berarti. Maka kata anjurannya biar berkualitas itu puasa kita adalah idza sumta, kalau kamu berpuasa, fasum ma'aka basaruka, maka berpuasalah juga bersama kamu penglihatanmu. Fasum ma'aka sam'uka, maka puasa juga dengan puasa kamu menahan lapar ini pendengaran kamu. Dan semuanya ulama itu membagi puasa ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah siyamul butun, dari kata-kata yang jelas al-batan. Batan itu artinya perut. Ini adalah tingkatan puasa seorang hamba yang paling rendah. Yang puasa dia cuma perutnya saja, dia cuma tidak makan dan minum saja, tapi dia tetap berbohong, dia tetap matanya tidak berpuasa, dia tetap menggibah, dia juga suka pergi ke tempat-tempat syubhat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini derajatnya adalah paling rendah.
yaitu siyamul butun. Derajat yang agak tinggi lagi siyamul jawarih. Jawarih itu organ tubuh semuanya, tubuhnya dari atas ujung rambut sampai paling bawah juga ikutan berpuasa. Nah, dia memang menahan, ya menahan, dan banyak hikmahnya kalau kita bicara tentang hikmah nanti mengapa kita harus lapar, mengapa itu juga dihitung pahala puasa. Maka ketika tingkatan yang kedua ini siyamul jawarih, ketika dia puasa matanya juga berpuasa, pendengarannya puasa, kakinya berpuasa, tangannya juga berpuasa. Tangan berpuasa itu bukan dia tidak memukul orang lain saja, tapi bisa jadi tanda tangannya, tanda tangan ternyata yang ditandatangani hal yang tidak baik, hal yang tidak baik, korupsi. Tanda tangan tapi ternyata tanda tangannya merugikan satu RT. Tanda tangan tapi tanda tangannya menzalimi orang. Ini juga termasuk tangan yang tidak berpuasa. Ternyata tangan ini perlu disekolahkan juga dengan puasa itu tadi. Yang paling tinggi baru adalah siyamul qulub. Karena tujuan dari puasa dari ayat yang kita baca tadi la'allakum tattaqun. At-taqwa itu berarti kata lainnya atau persamaan katanya adalah al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan perut kita lapar, jawarih kita puasa, kemudian hati kita terus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita udah bahas tentang keutamaan hadiah, terus gimana biar berkualitas Ramadannya. Terbesit nih Ustadz, gimana sih seseorang yang tidak memanfaatkan keuntungan atau keutamaan dan hadiah yang ada di bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Aduh, rugi banget. Rugi banget lah. Rugi banget. Karena begitu banyak gitu keuntungan dan hadiah. Iya, ibaratnya saya datang ke waktu, kemudian pada waktu berbuka nih, memang lagi nggak ada juga bukaan, saya bawa makanan terenak, rendang, dendeng, apa sukanya apa, es cincau, ya suka, es doger, ya es doger ya, saya datang, wah ini kesukaan banget. Udah waktu berbuka malah nggak mau diambil, itu kalau boleh dipermisalkan kan. Tahu misalnya lagi butuh ada, ini sama dengan puasa, hadiah Allah kan melebihkan sesuatu dari yang lainnya. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bukti kuat bahwasanya Allah adalah Tuhan. Ya, Allah lebihkan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lainnya. Allah lebihkan bulan Ramadan. Kita kan katanya kenapa sih harus bulan Ramadan? Kenapa nggak bulan Januari aja? Kadang kan seperti itu ya. Kenapa sih haji harus ke Mekah, Ka'bah? Kan lebih enak ke Las Vegas, naik pesawatnya lebih jauh, makannya lebih banyak misalnya seperti itu kan pikiran-pikiran kita misalnya. Maka kalau kita tidak mengambil hadiah-hadiah ini, yang mana Ramadan ini dilebihkan dari bulan-bulan yang lainnya, pahala dilipat gandakan, ya kan. Kemudian itu ada hadisnya, itu kalau datang bulan Ramadan pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dipenjara, miliunya yang dibentuk betul-betul sangat bagus sekali. Tahu-tahu kita nggak mau. Maka ada satu hadis ya, apa kata Rasulullah SAW, raghma anfu rajulin, raghma anfu rajulin adrakahu Ramadan summan salah walam yughfar lahu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat celaka seseorang, ya, raghma anfu rajulin, sangat celaka atau tidak bahagia, merugi seseorang hamba itu, adrakahu Ramadan, dikasih nikmat berjumpa dia dengan Ramadan, ya, ada tarhib Ramadan, ada ceramah di depan mata teman-teman juga, ada puasa, tapi ternyata dia insalah itu artinya berlepas diri, dia nggak mau tahu, dia nggak mau melakukan amalan-amalan terbaiknya. Akhirnya Ramadan ini kan waktu, dia akan terus berjalan, ya kan, mau kita puasa mau tidak, dia tetap berlalu. Dia tidak berlalu. Sedangkan pahala yang besar dari Ramadan ini itu adalah diampuni dosa-dosa. Itu kan mirip dengan haji. Haji itu orang nunggu berapa tahun? Tahu kenapa dia mahal? Karena haji ini menawarkan apa? Pengampunan dosa. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a kama waladatu ummu. Siapa yang berhaji walam yarfus, tidak berkata perkataan kotor di sana. Selalu ada dawabit itu artinya batasan-batasan.
Jangan cuma pergi doang itu tahu di sana maksiat. Enggak. Tapi dia tidak berkata perkataan kotor selama hajinya. Walam yarfus, dan dia walam yarfus walam yafsuq, dan tidak berbuat perbuatan fasik, mencampur adukan antara yang baik dengan yang tidak baik. Apa? Raja'a kama waladatu ummu. Dia pulang seperti dia baru dilahirkan oleh orang tuanya, bersih. Ada yang datang haji 80 tahun. Berapa dosa yang dia bawa banyak. Oke, hari Arafah itu hari di mana syaitan paling banyak menangis. Kenapa? Di situ banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya, bahkan dalam hadis itu dibanggakan. Kalau dulu ketika Adam diciptakan, malaikat kan bertanya, wa idz qala rabbuka lil malaika ini qalu ataj'alu fiha ya Allah, sedangkan kami memujimu gitu kan. Nah, puasa ini Ramadan seperti hadis pertama tadi, siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Maka rugi orang ya ketemu sama Ramadan kemudian acuh tak acuh, nggak mau tahu, bahkan na'udzubillah berbuka di siang hari ya, atau na'udzubillah sampai kepada istihza, malah menghina orang yang puasa. Wah soal mente, wah ente dan lain-lain. Karena nggak ada yang tahu kan kita ketemu atau enggak Ramadan ke depan kan. Walam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni pada bulan Ramadan itu. Ini itu kerugian atau apa tadi pertanyaannya? Bagaimana biar seseorang tidak memanfaatkan keutamaan dan hadiah yang ada di bulan suci Ramadan? Orang yang nggak Ramadan. manfaatkan itu nanti kena ke hadis ini. Dia termasuk orang-orang yang merugi dan nggak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan hadiah. Ya, Padahal sudah dikasih percuma gitu ya Ustaz. Nggak mau gitu. Nggak mau. Itu kan sayang sekali, dan sekaligus juga sombong bukan pada tempatnya. Kalau orang seperti itu bagaimana tuh Ustaz, kita mau ngajakin gitu, gimana sih memberitahu orang yang seperti itu gitu biar pemikirannya terbuka gitu Ustaz? Ya, nah ini kalau mengasih tahu maka pasalnya adalah dakwah. Dakwah itu mengajak, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan? Ajaklah orang-orang kepada sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, harus dengan cara yang baik. Ini indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang melanggar pun kita masih harus baik, harus sopan, harus dengan cara-cara yang baik. Supaya apa? Supaya hatinya yang kita ajak bicara, bukan perbuatannya. Jangan kita menghakimi langsung, tidak, tapi diajak. Mungkin dia belum pernah mendengar hadis Nabi, atau dia mungkin belum kenal dengan Nabi Muhammad SAW, atau dia belum tahu fadilah-fadilah, maka diajak dulu. Maka dakwah ini bisa dengan qaul, dengan perkataan. Perkataan itu ya tidak harus saklek gitu, bisa dengan hey bro, ayo puasa, kalau ente puasa nanti saya yang traktir bukanya. Itu kadang harus seperti itu kita. Atau dengan amal, dengan qudwah, kita puasa, ketika dia nawarkan enggak saya puasa, kemudian kan bertanya apa sih puasa itu misalnya, maka tetap diajak bil mau'izatil hasanah. Kalaupun dia berdebat misalnya, dia bertanya, jidal, mendiskusikan, maka kita diskusikan dengan cara yang baik juga ya. Karena apa? Tugas kita itu adalah mengajak dakwah, sedangkan hidayah itu bukan tugas kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma ngajak aja itu. Kata Allah kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah siapa yang dia kehendaki. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman apa nih Ustaz yang udah Ustaz alami? Pengalaman seru dan sedih apa yang udah Ustaz alami selama bulan suci Ramadan ini Ustaz? Ini sebenarnya kalau berbicara tentang pribadi bukan makomnya. Karena kalau amal-amal ibadah itu bukan untuk di-showkan, tapi bagian daripada dakwah sih. Terus terang aja sekarang ini masih dalam masa mencari sebenarnya. Masa mencari dalam arti tahu tentang hadis-hadis itu. Tapi sampai sekarang juga masih terus berusaha supaya sampai paling tidak berharap termasuk ke golongan orang-orang yang dikatakan Nabi tadi, man shoma Ramadan, itu karena iman dan mengharapkan ridha Allah. Dan itu terus yang saya berusaha untuk ingat-ingat. Dan ketika mulai misalnya tilawah yang biasanya berapa juz gitu kan, mulai ini nanti ingat aja hadis yang satu lagi. Itu aja.
kan kita malam Lailatul Qadar ini 10 malam terakhir Ramadan gitu ya Ustaz. Cuman kenapa kalau kita tengok gitu 10 malam terakhir itu justru jemaah itu makin berkurang gitu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya itu kalau kita menengoknya mungkin di lingkungan kita, menengok atau melihat ini kan bisa macam-macam, bisa banyak juga. Coba kita agak melihat jauh sedikit ke negara lain misalnya, atau mungkin kalau menjadi acuan tempat yang terbaik, tentu kita ingin melihat menjadi patokan itu ke tempat yang terbaik. Nah, misalnya Makkah misalnya, itu kan kalau kita perhatikan, apalagi sekarang ada live ya, live itu itu memang malah full orang, karena memang 10 terakhir Ramadan ini memang last minute lah istilahnya. Sayang kalau nggak di ini kan, nggak dimanfaatkan ya waktunya berjibaku itu waktunya sungguh-sungguh. Nah ini suatu yang disayangkan sekali sebenarnya, dan ini juga menjadi tugas kita, mungkin edukasi kita ke masyarakat. Kadang kita lebih sibuk dengan Idul Fitrinya daripada Lailatul Qadarnya. Nah itu khalfiyah, sila terbelakang pemikiran, pemahaman seseorang juga. Boleh kita merayakan Idul Fitri, tapi itu ada sebuah ungkapan itu, laisal idu liman labisal jadid walakinnal id liman qalbahu sa'id. Bukanlah Id, lebaran itu untuk orang yang bajunya baru, tetapi lebaran itu adalah untuk mereka yang hatinya sa'id, bahagia ketika dia memberikan amalan terbaiknya. Walaupun ya bahagia sedih lah Ramadan berpisah, maka subhanallah ya. Nah ini sayang sekali ya, walaupun tetap juga sih, tetap dalam arti gini, kalau yang memang tidak bisa meninggalkan, mungkin kan kadang ada juga orang-orang yang kalau seandainya itulah waktu-waktunya dia mencari cuan gitu ya kan, misalnya berdagang misalnya kan, soalnya itu mungkin sekali setahun ya kan. Tapi paling tidak jangan tinggalkan yang wajib-wajib, karena ketika kita meninggalkan yang wajib ini Allah marah. Salat Isya misalnya, silahkan jualan, silahkan kita sibuk buka bersama, tapi jangan sampai buka bersama kita membuat kita nggak salat maghrib. Ya, padahal salat itu bisa di mana saja, ardullahi wasi'ah ya kan, selain di tempat-tempat yang diharamkan, kamar mandi misalnya, tempat-tempat yang kotor, bisa kita salat di mana saja. Bagus juga kalau berjamaah. Nah bagus juga kalau seandainya orang itu salat di mana dia misalnya ada perkumpulan bukber, ngomong sama restorannya, kami setelah itu pengen sholat, ada tempat nggak? Dan bahkan sekarang masya Allah restoran itu menyediakan sholat, menyediakan tempat ini kan sholat. Kesadaran sebenarnya kan. Nah, silakan makan sholat di tempat kami. Nah, tapi orang yang paling bahagia al-mu'min az-zaki, mereka yang betul-betul memanfaatkan momentum, apalagi momentum 10 hari bulan Ramadan yang terakhir ini. Ya, Nabi saja beriktikaf, pada Nabi sudah dijamin masuk surga. Ya, bahkan di riwayat hadis itu sebelum beliau wafat, iktikafnya bukan 10 hari, 20 hari. Ini artinya kan, ada lagi sesuatu yang membuat kita itu agak apa sih dahsyatnya Ramadan. Ternyata setiap malam itu Jibril datang turun dari langit subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW, dan itu setiap malam. Bayangkan jarak yang ditempuh. Kita saja kalau ke Jakarta mungkin 2 jam pesawatnya, itu kalau nggak ada delay. Kenapa kita ke Jakarta? Mungkin karena ada workshop, mungkin karena ada bimbingan. Kenapa kita pergi ke tempat karena itu penting buat kita. Nah, Jibril dan itu setiap malam. Artinya yang ingin disampaikan ini penting. Nah, sepenting itu Al-Quran bagi Jibril alaihissalam. Sepenting itu Al-Quran bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita nggak menganggapnya penting kan, keterlaluan. Nah itu dia. Itu ibaratnya kita kan rela nih jalan jauh. Kenapa kita rela jalan jauh? Misalnya ada yang tinggal di mana untuk pergi ke kampus jauh setengah jam, 1 jam, karena ternyata kampus itu penting, saya harus tamat. Ya kan, mau dia setiap hari pergi ke kampus, mau dia setiap hari pergi ke tempat dia kerja, karena dia mengharapkan sesuatu yang penting. Nah, kalau yang bekerja mungkin gajinya, ya kan, yang sekolah mungkin ilmunya. Nah, ini Al-Quran Jibril jaraknya jauh itu, artinya itu betul-betul sangat-sangat penting sekali ya. Oke Ustaz, boleh closing statementnya tentang judul kita pada hari ini? Pada hari ini
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang pertama ini untuk saya pribadi terutama, ya, semoga bisa melakukannya, dan untuk kita semua yang mendengarkannya. Ini Ramadan ini merupakan hadiah-hadiah terbaik, hadiah ilahiyah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita semuanya. Ya, sudah banyak sekali dibahas di mana-mana. Ya, sudah banyak sekali pembahasan tentang fadilah-fadilah puasa, bahkan persiapan-persiapan. Dan ini masih ada waktu yang tersisa, ya, dari Ramadan. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Mari kita sisihkan waktu kita. Mari kita berikan infak-infak terbaik kita. Mari kita lakukan amalan-amalan sunnah semaksimal kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini adalah bulan diampuninya dosa. Kalau bukan sekarang kita meminta ampun kepada Allah, mau kapan lagi? Kalau bukan kita yang meminta ampun kepada Allah, mau menunggu orang lain minta ampun untuk dosa kita? Tidak mungkin, kan? Nah, semoga kita termasuk yang dikatakan Nabi tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masuk Ramadan banyak dosa, bergelimang dosa, keluar dari Ramadan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sobat TikTok. Nah, buat teman-teman yang belum berpuasa, mari kita tingkatkan keimanan kita luruskan niat kita, mari kita rebut semua hadiah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga apa yang udah Ustadz sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan buat teman-teman yang ada di luar sana. Tetap pantengin terus TikTok dan Dynamic Talk from the Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.